Malam itu, di Laboratorium Kimia Akultas MIPA Universitas Indonesia yang gelap gulita karena pemadaman listrik mendadak akibat badai hujan deras di Depok, bibirku tanpa sengaja menyentuh bibir seorang pria yang berdiri tepat di depanku. Saat generator menyala dan lampu kembali terang, hatiku berdegup kencang seperti mau copot ketika menyadari bahwa pria itu adalah Adjar Ramadhan, rial akademikku yang paling kubenci selama 2 tahun terakhir ini. Kami berdua mundur selangkah, napas tersengal, mata saling tatap penuh keheranan dan kemarahan. Apa-apaan ini, Rea, bentaknya dengan suara rendah tapi tajam, tangannya masih memegang bahuku yang tak sengaja disentuh tadi. Aku tidak bisa menjawab. Pikiranku berputar kencang. Bagaimana bisa? Aku, Rea Pratama, mahasiswa S2 kimia yang selalu menjaga jarak dari segala hal yang bisa merusak citra keluarga Muslim Jawa kami di desa dekat Yogyakarta, baru saja mencium pria yang selama ini selalu merebut perhatian dosen pembimbing, selalu menang kompetisi poster, selalu membuatku merasa kecil. Adjar, dengan senyum percaya diri dan nilai-nilai sempurna itu, sekarang berdiri di depanku dengan bibir yang masih terasa hangat di ingatanku. Aku buru-buru memungut kertas-kertas yang jatuh, berpura-pura sibuk membersihkan meja kerja. Listrik padam, aku tak sengaja, gumamku pelan, tapi suaraku bergetar. Adjar tidak langsung pergi. Dia berdiri di sana, menatapku dengan mata yang sulit kubaca, campuran marah, bingung dan sesuatu yang lain yang membuat perutku mulas. Kita harus bicara besok, katanya sebelum berbalik dan meninggalkan lab malam itu. Aku pulang ke kosan di dekat kampus dengan motor hujan deras, basah kuyup, tapi yang lebih basah adalah pikiranku. Aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali ke kegelapan itu, ke sensasi yang tak seharusnya ada. Aku pria normal, kan? Aku punya rencana, lulus cum laude, dapat pekerjaan di perusahaan armasi besar, pulang ke desa, menikah dengan gadis pilihan orang tua seperti kakku dulu. Ini pasti hanya kesalahan sesaat. Pagi harinya, kampus sudah ramai seperti biasa. Aku menghindari koridor dekat lab Adjar, memilih jalan memutar ke perpustakaan. Tapi nasib seolah bermain-main. Di kantin akultas, aku bertemu Andi, sahabatku sejak siji yang langsung tahu ada yang aneh dari wajahku. Lo kenapa, Rek? Kayak habis ketabrak truk, tanyanya sambil menyodorkan es teh. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya menceritakan sekilas, tanpa detail ciuman, hanya tabrakan di lab gelap dengan Adjar. Andi tertawa kecil, tapi matanya serius. Adjar emang nyebelin, tapi lo jangan sampai stres gitu. Proyek grant kita lagi ketat banget. Aku mengangguk, tapi dalam hati tahu ini baru awal. Siang itu, dosen pembimbing memanggil kami berdua ke ruangannya. Kalian berdua dipilih untuk presentasi bersama di konferensi nasional bulan depan di Bandung. Proyek kalian saling melengkapi. Kerja sama ya? Adjar melirikku sekilas, aku menunduk. Kerja sama. Dengan orang yang baru saja kucium. Ini seperti mimpi buruk yang tak mau berakhir. Sepanjang sore, aku duduk di perpustakaan mencoba fokus pada data eksperimen, tapi pikiran melayang ke keluarga. Ibu telepon tadi pagi, mengingatkan Lebaran nanti harus pulang bawa calon istri. Kakakmu sudah bahagia, kamu kapan, nak, katanya lembut tapi penuh harap. Aku jawab insya Allah, Bu, tapi dada sesak. Malam harinya, di kamar kos yang sempit, aku menatap foto keluarga di ayah yang tegas, ibu yang penyayang, adik-adik yang masih kecil. Bagaimana kalau mereka tahu? Indonesia ini bukan tempat mudah bagi orang seperti aku, bahkan tak berani menyebut kata itu dalam hati. Aku mematikan lampu, berharap besok semua kembali normal. Tapi deep down, aku tahu tidak akan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas telur. Di lab, aku dan Adjar saling menghindar sebisa mungkin, tapi proyek konferensi memaksa kami bertemu setiap sore. Ruang rapat kecil di lantai 3 akultas menjadi medan pertempuran diam-diam. Adjar duduk di seberang meja,
suaranya tenang saat menjelaskan data katalis animnya, tapi matanya sesekali melirikku dengan tatapan yang membuatku gelisah. "Kamu oke, Rea?" tanyanya suatu sore ketika kami hanya berdua setelah yang lain pulang. Aku mengangguk cepat. "Oke." "Kenapa?" Dia diam sebentar. "Soal malam itu kita lupain aja." "Kesalahan." Kata-katanya seharusnya melegakan, tapi justru membuat dada sakit. "Lupain? Bagaimana caranya kalau setiap malam aku terbangun dengan ingatan bibir itu?" Di kampus, rumor kecil mulai beredar bahwa kami berdua bertengkar lagi karena kompetisi. Andi, sahabatku yang selalu suporti, mengajak makan malam di warung pecel lele dekat kos. "Lo kelihatan beda akhir-akhir ini," katanya sambil menyantap nasi. Aku hampir cerita semuanya, tapi berhenti di tengah jalan. Andi orang baik, tapi dia dari keluarga Betawi yang juga taat. Bagaimana kalau dia menjauh? Malam itu aku pulang dan membuka laptop, mencari-cari artikel tentang apa itu orientasi seksual. Kata-kata seperti gay, homoseksual membuatku takut. Di Indonesia, kata itu sering diikuti berita raya atau keluarga yang mengusir anak. Aku tutup layar, berdoa lebih lama dari biasanya. Tekanan kerja semakin berat. Kami harus menyelesaikan prototipe alat uji obat baru untuk presentasi Bandung. Suatu malam, lagi-lagi kami lembur berdua. Listrik hampir padam lagi, tapi kali ini kami sudah siap dengan senter. Ajar tiba-tiba bertanya, "Kamu punya pacar, Re?" Pertanyaan biasa, tapi nada suaranya berbeda. Aku geleng. "Belum. Orang tua lagi nyariin." Dia tersenyum tipis. "Sama. Ayahku juga. Katanya umur 25 harus sudah nikah." Kami diam lama. Udara lab terasa berat. Tiba-tiba Ajar mendekat, menunjukkan grafik di layar laptopku. Bahunya menyentuh bahuku. Aku menahan napas. "Ini bagus," katanya pelan. Aku mundur. "Terima kasih." Malam itu aku pulang dengan hati berantakan. Pulang kampung akhir pekan itu untuk arisan keluarga besar di Yogyakarta semakin memperburuk semuanya. Ibu memperkenalkanku dengan anak temannya, gadis cantik bernama Sinta yang kuliah kedokteran. "Cocok kan, Rea?" kata ibu sambil tersenyum. Aku tersenyum balik, tapi dalam hati berteriak. Malam di rumah adat, aku duduk di teras, merokok diam-diam, kebiasaan yang kututupi dari keluarga. Ajar kirim pesan, data resi sudah aku kirim. Hanya itu, tapi pesan itu membuatku tersenyum tanpa sadar. Keesokan harinya, saat kereta kembali ke Jakarta, aku memutuskan ini harus dihentikan. Aku akan fokus kerja, lupakan malam itu. Tapi Tuhan seolah punya rencana lain. Di stasiun Gambir, aku bertemu Ajar yang kebetulan baru pulang dari Surabaya. Kami naik taksi bersama ke kampus. Sepanjang jalan, kami bicara tentang proyek, tapi ada ketegangan yang tak terucap. Saat turun, Ajar berkata pelan, "Rea, kita perlu bicara serius suatu saat." Aku hanya mengangguk. Di dalam kamar kos, aku menangis untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Kenapa hidup jadi serumit ini? Konferensi di Bandung menjadi titik balik yang tak terduga. Hotel di Dago yang kami tempati untuk 3 hari penuh dengan ilmuwan dari seluruh Indonesia. Presentasi kami berjalan lancar, Ajar berbicara dengan percaya diri, aku melengkapi data. Penonton bertepuk tangan, dosen kami bangga. Malam setelahnya, kami duduk di balkon kamar yang kami bagi karena keterbatasan anggaran. Udara Bandung dingin, lampu kota berkelap-kelip. Ajar membuka botol air mineral, "Kamu hebat tadi," katanya tiba-tiba. Aku tertawa gugup. "Kamu juga." Lalu diam lama. Akhirnya dia bicara, suara hampir berbisik. "Malam di lab itu bukan kesalahan buatku, Rea." Kata-kata itu seperti petir. Aku menoleh, melihat matanya yang serius. Aku sudah lama ngerasa beda, tapi takut ngaku.
Keluargaku di Jakarta, ayah polisi, ibu guru ngaji. Kalau tahu, habis aku. Aku diam, tapi air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, aku cerita tentang tekanan ibu, tentang doa malam yang tak pernah terjawab, tentang rasa bersalah setiap kali melihat foto keluarga. Ajar mendengar tanpa menghakimi. Malam itu kami tidak menyentuh, hanya bicara sampai subuh. Kembali ke Jakarta, hubungan kami berubah. Bukan lagi rial murni. Kami masih debat di lab, tapi setelah itu ada kopi di kantin atau jalan-jalan ke Monas malam hari. Andi curiga, tapi aku bilang hanya teman proyek. Suatu hari, Ajar ajak aku ke rumahnya di Kemang, orang tuanya lagi keluar kota. Kami masak nasi goreng bersama, tertawa seperti remaja. Saat cuci piring, tangan kami bersentuhan. Kali ini bukan kecelakaan. Kami berhenti, saling pandang. Aku suka kamu, Rea, katanya jujur. Aku tidak langsung jawab. Malam itu aku pulang dengan hati penuh, tapi juga takut. Berita tentang kasus LUG di Aceh membuatku gelisah. Tekanan keluarga semakin kuat. Ibu kirim foto Sinta lagi, bilang sudah waktunya lamaran. Aku tolak halus, bilang sibuk tesis. Ayah telepon, suaranya tegas, kamu cowok, harus bertanggung jawab. Aku merasa terjebak. Di kampus, ada gosip kecil bahwa Drea dan Ajar terlalu dekat. Salah satu senior memperingatkan Ajar secara diam-diam, kami mulai hati-hati. Tapi semakin hati-hati, semakin kuat perasaan. Suatu malam di kosanku, Ajar datang diam-diam, kami duduk di lantai, bahu bersandar. Kita bisa lewati ini bareng, katanya. Aku percaya untuk pertama kalinya. Tapi kebahagiaan kecil itu tak bertahan lama. Lebaran tahun itu menjadi ujian terberat. Aku pulang ke desa dengan hati berat. Keluarga besar berkumpul, saudara dari mana-mana. Ibu sudah siapkan acara pertemuan dengan keluarga Sinta. Dia baik, pintar, cocok buat kamu, katanya sambil menata makanan. Aku duduk di ruang tamu, tersenyum sopan saat Sinta dan orang tuanya datang. Obrolan ringan tentang masa depan, tapi dalam hati aku menjerit. Malam harinya, saat semua tidur, aku kirim pesan ke Ajar, aku nggak tahan. Dia balas cepat, bertahan, sayang. Kita ketemu setelah lebaran. Kata sayangnya itu membuatku menangis di kamar kecil. Kembali ke Jakarta, situasi di kampus memburuk. Ada mahasiswa yang melihat kami berdua di kai dekat kampus, foto kami beredar di grup warahasia. Dosen pembimbing memanggil kami terpisah. Fokus pada studi, jangan ada isu lain. Ajar marah besar, hampir berantem dengan yang nyebar gosip. Aku yang tenangkan. Kita harus lebih hati-hati. Tapi semakin hati-hati, semakin sulit. Suatu sore ibu datang tiba-tiba ke kosan, katanya mau ke dokter di Jakarta. Dia melihat foto Ajar di meja kerjaku. Siapa ini? Teman dekat, tanyanya polos. Aku bohong, teman proyek. Tapi matanya curiga. Konflik internalku mencapai puncak. Aku mulai sholat lebih sering, mencari jawaban di masjid kampus, tapi hati tetap kosong. Ajar juga berjuang. Ayahnya mulai atur jodoh dengan anak rekan kerja. Kami bertengkar untuk pertama kalinya karena itu. Kamu mau nikah sama cewek? Tanyaku marah. Ajar jawab, aku nggak mau, tapi apa pilihan kita di negara ini? Malam itu kami pisah dengan hati sakit. Andi akhirnya tahu semuanya. Dia datang ke kos, peluk aku. Gue dukung lo, Rek. Tapi hati-hati, Indonesia belum siap. Dukungan itu berharga, tapi tak cukup hilangkan rasa takut. Krisis meledak 2 minggu sebelum sidang tesis. Foto kami berdua di Bandung bocor ke grup keluarga besar melalui sepupu yang kebetulan kuliah di Jakarta. Ayah telepon tengah malam, suara menggelegar, pulang sekarang. Apa ini yang kamu lakukan di Jakarta? Aku pulang ke desa dengan tangan gemetar.
Di rumah, ayah dan ibu duduk di ruang tamu, wajah pucat. Kamu seperti itu. Dengan pria, tanya ayah pelan tapi penuh amarah. Aku tak bisa bohong lagi. Aku cerita semuanya, dari lab gelap sampai perasaan yang tak bisa kutolak. Ibu menangis. Ayah diam lama, lalu bilang, kamu harus nikah sama Sinta bulan depan. Ini untuk selamatkan nama keluarga. Aku menolak. Aku nggak bisa, yah. Pertengkaran besar terjadi. Saudara-saudara datang, ada yang marah, ada yang kasihan. Aku merasa dunia runtuh. Di Jakarta, Ajar juga dapat masalah. Ayahnya datang, marah besar, hampir pukul dia. Ajar pindah ke apartemen kecil, tapi karirnya terancam, ada yang usul batalkan rekomendasi kerja karena isu moral. Kami bertemu diam-diam di taman kota. Ajar pegang tanganku. Aku siap tinggalin semuanya buat kamu, Re. Tapi aku ragu. Keluargaku hancur, Aj. Aku nggak mau kamu ikut hancur. Pengorbanan terbesar datang saat aku memutuskan mundur dari proyek bersama untuk jaga nama baik. Ajar terluka tapi paham. Malam sebelum sidang, aku hampir menyerah, hampir setuju nikah dengan Sinta. Tapi saat sholat subuh sendirian di masjid kecil, aku sadar, ini hidupku. Aku tak bisa bohong selamanya. Aku telepon Ajar. Aku pilih kamu. Sidang tesis berjalan lancar meski hati berantakan. Aku lulus cum laude tapi tak ada perayaan besar. Keluarga masih diam-diam, Ajar juga lulus, tapi kami memutuskan pindah ke Bandung untuk kerja di perusahaan startup biotech yang lebih terbuka. Di sana, kami mulai hidup baru, apartemen kecil, kerja keras, tapi bebas. Perlahan, keluargaku mulai melunak. Ibu telepon pertama kali setelah 3 bulan, suaranya pelan, kamu bahagia, nak? Aku jawab ya. Ayah masih sulit, tapi tak lagi memaksa. Andi sering berkunjung bawa kabar kampus. Suatu akhir pekan, kami ke Bali untuk liburan pertama. Di pantai Kuta saat sunset, Ajar pegang tanganku terbuka. Terima kasih sudah berani, katanya. Kami berpelukan lama, angin laut menyapa. Itu momen damai setelah badai panjang. Aku sadar, perjalanan ini bukan tentang sempurna, tapi tentang memilih hidup jujur. Konflik masih ada, tatapan aneh di jalan, bisik-bisik di kantor, tapi kami kuat bersama. Aku tumbuh, dari pemuda ketakutan jadi pria yang menerima dirinya. Ajar juga. Cinta kami bukan dongeng, tapi pilihan setiap hari. Di Indonesia yang masih penuh tantangan ini, kami tetap berjuang untuk diri sendiri, untuk yang lain yang diam-diam sama. Apakah seseorang harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi menyenangkan keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?